Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Jumpa kembali bersama channel Dalam Gelap. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sebelum saya lanjutkan, ada baiknya untuk like dulu channel ini, agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat cerita-cerita misteri di channel ini. Pada kisah kali ini masih dari kelanjutan cerita kakek sang pejalan malam. Ini adalah kisah ketiga Sani bersama dua temannya, yang pada episode kali ini diberi judul dengan Embun Berdarah. Bagi kawan-kawan yang belum menyimak kisah ke-1 dan kedua, silakan untuk langsung melihat di list videonya. Terima kasih sebelumnya. Posisikan diri Anda senyaman mungkin dan selamat menyaksikan. Makhluk gaib secara umum disebut dengan jin. Bahwa jin secara harfiah bermakna sesuatu yang tersembunyi. Makna tersebut menunjukkan bahwa jin merupakan makhluk halus. Karena sifat halusnya, jin bahkan bisa menyerupai manusia secara fisik. Namun, manusia sendiri tidak bisa melihat jin secara kasat mata, kecuali orang tersebut mempunyai kemuliaan dan keistimewaan. Salah satu dasar pokok keimanan seorang Muslim ialah percaya pada hal-hal gaib. Sesuatu yang gaib ini merujuk pada sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia, baik disebabkan oleh kurangnya kemampuan maupun oleh sebab-sebab lainnya. Sekali lagi bahwa dunia dalam gelap memang menempati ruang lain yang sama-sama diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Bro, ke Banyugiri yuk. Udah lama kita nggak kesana. Tanya guru kepada kami. Tanpa sempat menjawab, kemudian Dedi langsung menimpal. Yuk bener. Udah lama kita nggak kesana. Mau ngapain? Kita lagi minum ini. Aku udah sedikit mabuk. Di sini juga udah dingin kok. Jawabku sedikit malas. Alah, baru segitu aja. Bawa aja sisanya, sahut guru. Ya, ayo. Aku yang nyetir lah. Timpal Dedi dengan lebih bersemangat. Aku hanya terdiam sambil menyandarkan tubuhku di kursi. Memang aku rasakan aku sudah sedikit mabuk dengan minuman yang kami minum pada malam itu. Oh ya, waktu itu memang malam minggu. Saya, Dedi dan guru sedang berkumpul di sebuah bar hotel untuk menikmati malam minggu kali ini. Kami semua memang telah berteman lama dan sama-sama menyenangi kegiatan di alam terbuka. Naik gunung atau sekedar hiking sering kami lakukan bersama. Namun karena kewajiban pekerjaan, maka hobi kami itu jadi jarang dilakukan secara bersama-sama. Singkat cerita, akhirnya kami semua setuju untuk pergi ke lokasi camp Banyugiri. Akan membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam untuk dapat sampai di lokasi yang akan kami tuju itu. Kami berangkat sekitar pukul 21 malam. Dengan mengendarai kendaraan berjenis jeep yang tidak memiliki penutup atau kendaraan jeep yang berjenis kanvas. Dingin malam sangat terasa waktu itu, meskipun kami semua sudah memakai jaket tebal. Slow saja bro nyetirnya, mau kemana sih?
sapaku kepada sang pilot mobil. Karena kami semua dalam keadaan sedikit mabuk, saya dan guru selalu mengingatkan Dedi agar mengemudi dengan pelan-pelan saja. Kami hanya ingin sekedar lanjut menikmati malam minggu kami pada saat itu. Selama perjalanan, kami tidak menemukan kendala yang berarti. Dan benar saja, setelah beberapa lama sampailah kami di kota kecamatan tujuan kami. Tinggal membutuhkan waktu sekitar 15-30 menit lagi, kami akan sampai di lokasi bumi perkemahan Banyu Kiri. Setelah istirahat sejenak, kami teruskan perjalanan. Kali ini guru yang memegang kemudi mobil. "Bro, gantian nyetirnya ya," tanya Dedi kepada saya dan guru. Dedi mengatakan dia ingin bermain gitar di belakang dan memang hanya Dedilah yang paling handal saat memainkan gitar. Santai bro, jawab guru. Dengan formasi baru, guru menjadi supir, saya duduk di samping guru dan Dedi di jok belakang sambil memainkan gitar kecilnya atau ukulele. Kami bernyanyi bersama, melantunkan beberapa lagu country. Setelah membeli beberapa jajanan di pinggir jalan, kendaraan kami mulai melaju kembali dan akan segera memasuki area batas hutan, batas antara perumahan penduduk dan area hutan. Pada saat itu, penerangan lampu jalan sangatlah terbatas. Jadi, penerangan yang paling terang hanya dari lampu kendaraan kami saja. Sekitar jam 23 malam saat itu, gelap, sunyi dan dingin. Tak ada satupun kami melihat kendaraan lain yang berpapasan dengan kami. Biasanya malam minggu suasana jalan akan lebih ramai, tapi malam itu memang sepi. Kalau tidak salah, pada tahun 1997, sekitar bulan Juli, saat itu memang sedang terjadi kemarau panjang yang merata di beberapa daerah. Dan terjadi pula kebakaran di beberapa hutan di Jawa Barat. Di tahun itu pula, saya masih ingat saya dan organisasi saya ikut memadamkan kebakaran hutan di Gunung Ciremai, Jawa Barat. Meskipun berakhir dengan sedikit tragedi dan drama yang juga tidak bisa terlupakan begitu saja. Begitu pula hutan di Bandung Selatan ini. Di tahun itu pun terjadi kebakaran hutan yang lumayan hebat di beberapa titik. Salah satu di antaranya adalah di titik bukit yang akan kami lewati malam itu. Jadi pada saat itu, tumbuh-tumbuhan di lokasi itu belum tumbuh sempurna. Jadi batu-batu yang dulu tersembunyi sekarang bisa terlihat dengan jelas dari pinggir jalan. Begitu juga pada tahun 1999, beberapa bukit memang hutannya belum kembali seperti semula. Bahkan banyak di antaranya dijadikan kebun raya dengan cara sistem tumpang sari. Entahlah, kalau tidak salah memang saat itu tengah diadakan sebuah program pemerintah yang harus dilaksanakan oleh rakyat. Sesaat sebelum melewati sebuah bukit yang tampak sekali banyak batu-batu besar yang menyembul di bukit itu. Hutannya memang sama. Pohon dan semaknya belum kembali tumbuh dengan sempurna akibat kebakaran yang terjadi di tahun itu. Beberapa saat kemudian, ketika kami masih sambil bernyanyi bersama, secara refleks, saya yang berada di sisi kendaraan yang tak berpintu itu, saya melihat seperti bulatan hitam sebesar ban truk sedang bergerak meluncur ke arah jalan yang akan kami lewati. Stop, 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 longsor! Saya berteriak sambil memukul pundakku. Mobil dihentikan dengan mendadak. Kami semua terkaget dan sama-sama melihat benda hitam yang sedang terus meluncur mengarah ke jalan. Dan tanpa ada yang memerintah lagi, guru segera menghentikan kendaraan. Kami semua loncat dan berlari ke arah kanan jalan. Di sana terlihat ada lokasi rata tanpa pepohonan dan tidak berada pada jalur longsoran batu itu. Setelah kami berlari dan merasa posisi itu adalah posisi aman, dengan posisi tiarap di tanah itu, kami pandangi dengan cemas dan sama-sama berpikir apa yang akan terjadi selanjutnya. Jarak kami dengan posisi kendaraan sekitar 100 meteran. Mobil itu masih menyala dan lampu kendaraannya pun masih menyala menyinari jalan di depannya. Masih tak terlihat ada kendaraan lain yang naik atau turun di jalan itu. Padahal ini malam minggu. Bisiku dalam hati. Napas kami semua terengah-engah
Setelah sekitar 10 menit kami tiarap dan menunggu dan sedikit merasa tenang karena tidak terjadi longsoran-longsoran batu selanjutnya. "Jir, batunya gede banget," ujar guru. Tubuhku masih bergetar, bahkan mungkin tubuh kami semua bergetar dengan sangat hebat. "Mau gimana ini?" kataku. "Kayaknya udah gak ada yang longsor lagi tuh." Dedi menimpali. Kami semua masih dalam posisi tiarap dan kami tetap mengamati keadaan sekitarnya. Mobil kami masih dalam keadaan menyala. Setelah kami pikir aman, kami semua mulai bangkit sambil tengok kanan dan kiri untuk memastikan apakah ada kejadian-kejadian lainnya yang akan segera menyusul. Telapak tangan serta badan di bagian depan terasa basah oleh embun di malam itu. Saya pun ikut mengusap-usap bagian tubuh yang terasa basah ini. Kami semua bergegas menuju kembali ke mobil. Sejenak sebelum kami melangkahkan kaki menuju kendaraan, tiba-tiba kami sama-sama mencium bau amis dan "Bro, nyium bau anyir gak?" kata Dedi. "Iya bener, bau banget ini," sambung guru. Tak mau berdiskusi lebih lama, kami coba hiraukan bau darah itu dan mengajak mereka untuk segera pergi dari lokasi ini. Alhamdulillah mobilnya tidak mati mendadak dan masih normal untuk dikemudikan. Guru kembali mengambil posisi kemudi. Sebelum mulai berjalan kembali, saya mencoba mengambil senter yang khusus biasanya untuk berburu atau senter yang biasa dipakai untuk emergency. Senter ini terhubung dengan baterai di kendaraan ini. Jadi cahaya yang dihasilkan sangatlah terang. Dengan senter itu, saya coba mengarahkan senter ini ke atas bukit dan beberapa area di sekitar. Mencoba mengantisipasi keadaan yang memang sangat gelap saat itu. Pantulan dari senter pun tanpa disadari pada awalnya, dan setelah saya sadar, "Ya Allah, ini banyak darah." Di lengan dan baju saya bagian depan ternyata ada darah yang menempel. "Darah apa ini?" Refleks saya pun kemudian menyorotkan senter pada badan guru dan Dedi. Sama. Baju bagian depan mereka pun dipenuhi dengan darah. Bahkan pada dashboard kendaraan yang berwarna putih ini. Kami semua menjadi panik kembali. Bingung mengambil keputusan dan bau anyir pun semakin menyeruak dan kami semua merasakan bau dari darah itu. Tenang. Baca doa. "Bro, ayo jalan. Pelan saja. Fokus. Bismillah," kataku untuk mengkondisikan keadaan panik yang terus-menerus. Meskipun sebenarnya saya pun merasakan kepanikan yang sama. Dalam keadaan rasa panik, takut, tapi kami harus tetap fokus. Guru mulai melajukan kendaraan menuju camp Banyukiri. Rasa mabuk yang sebelumnya kami nikmati sudah hilang, berganti dengan rasa takut dan banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala kami masing-masing tentang apa yang telah kami alami. Apa yang barusan terjadi? Ini darah apa? Gumamku terus-menerus. Atau mungkin sebenarnya kami semua memikirkan hal yang sama dalam benak masing-masing. Dalam diam, kami cari apapun barang yang ada di mobil untuk mengelap darah yang menempel pada baju kita masing-masing. Dengan lap, kertas bekas, koran bekas yang ada pada loket belakang jok mobil. Jalanan masih terlihat sangat sepi, benar-benar sepi. Tak ada kendaraan satupun yang lewat. Pertanyaan yang sama terus-menerus berulang dalam pikiran. 10 menit kemudian, saya sudah bisa melihat lampu penerangan jalan sebagai tanda titik belok untuk masuk ke gerbang utama Bumi Perkemahan. Ternyata masih di jalan yang sama, gumamku dalam hati. Sampailah kami di pos utama Bumi Perkemahan Banyukiri. Terlihat ada beberapa petugas di pos tiket. Bahkan ada beberapa kendaraan bermotor dan pejalan kaki yang sedang berkumpul di depan loket. Saya sendiri sudah sangat kenal dekat dengan para penjaga itu. Jadi biasanya kami dikasih gratis untuk masuk. Paling tidak saya suka memberikan rokok untuk mereka. Sebelum berencana masuk lokasi, kami mencoba parkir terlebih dahulu dengan maksud ingin memastikan lebih seksama akan darah yang menempel pada baju kami tadi. Dan untuk menurunkan tensi kepanikan kami saat itu. Lalu, sebentar. Bau anyirnya dah hilang kan? Kumam. Dan mengatakan hal yang sama itu kepada temanku. Lalu, kami semua mencoba mencium rasa bau anyir itu.
bau anjirnya sudah hilang. Karena penerangan lampu PJU di lokasi itu temaram, saya kembali mengambil senter mobil yang ada di dashboard. Saya nyalakan lagi. Kemudian saya sorotkan, dengan senter itu saya coba ingin memastikan darah yang menempel tadi di badan kami dan teman-teman. Darahnya kemana? Basah darah yang kami rasakan dan kami lihat tadi berganti dengan basah seperti air biasanya. Basah karena embun yang mungkin menempel di baju pada saat kami tiarap di rumput dan tanah itu. Lalu kami saling pandang. Rasa takut itu kembali muncul. Dan ditambah dengan perasaan aneh yang menyelimuti kami. Gimana ini? Tegur guru. Masuk ke dalam camp apa balik turun? Dedi menimpali. Kalau balik sekarang takut, Jir. Singkat cerita, setelah kami izin masuk, kendaraan kami mulai memasuki area camp Banyugiri dengan pelan. Kami tak banyak bicara. Kami terdiam dengan sejuta pertanyaan di benak kami masing-masing tentang apa yang telah terjadi dan ada apa ini. Pertanyaan kami dalam hati mungkin sama. Dengan masih mengusap serta melihat badan kami, takut apabila darah dan bau anjir itu akan kembali ke badan kami. Beberapa saat kemudian sampailah kami di tempat parkir camp Banyugiri. Kami segera menuju warung yang sudah biasa saya singgah, warung pondokan favorit Aki dan Didi. Setelah salaman dan mengobrol serta dengan kakek, kemudian kami memesan minuman hangat untuk sedikit menurunkan tensi degup jantung, meringankan rasa takut dan kaget yang barusan kami sama-sama alami. Saya sendiri tidak membicarakan kejadian tadi kepada kakek seperti biasanya. Kami hanya bersalaman dan basa-basi sedikit dengan beliau-beliau. Pikir kami mungkin di lokasi tempat kami tiarap tadi ada yang menjeling kambing atau rusa. Tapi siapa dan untuk apa? Dan mengapa darah itu bisa hilang tiba-tiba? Tegukan demi tegukan minuman hangat itu meluncur keras kepada tenggorokan kami. Kurang lebih 1 jam kemudian, setelah kami bisa menyalakan api unggun yang tidak jauh dari posisi warung kakek, kemudian kami duduk dan melingkari api unggun sambil melakukan obrolan seputar kejadian tadi. Bro, paham gak sekarang? Mungkin kejadian tadi adalah sebagai bentuk teguran pada kita. Kita yang masih sering melakukan hal-hal yang tidak baik ini. Kata Dedi. Coba, bagaimana kalau batu yang longsor itu pas menimpa kami? Lanjut Dedi. Apakah kejadian tadi merupakan bentuk teguran Tuhan kepada kami bahwa hidup bisa berhenti kapan saja dan dengan cara apa saja? Kita harus berhenti berperilaku seperti ini. Ya, ini yang terakhir. Saya takut. Lanjut guru. Setelah mengobrol dan membahas kejadian tadi dengan panjang, dipimpin Dedi malam itu, kami segera melakukan sholat taubat. Kami memohon ampun kepada Tuhan dan berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Kami semua berkaca-kaca. Kami saling berpelukan dan berjanji bersama berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan peringatan dengan cara yang menakutkan itu dan masih diberi keselamatan. Tak tidur kami malam itu. Setelah waktu datang untuk sholat subuh, kami melakukan sholat subuh berjamaah dan berdoa bersama. Berterima kasih kembali kepada Tuhan yang masih memberikan kesempatan kami untuk terus hidup. Tak lama kemudian, kami pun tertidur di musola. Kami terbangun di musola sekitar pukul 9 pagi. Setelah mandi dengan air hangat dan sarapan pagi, kami bersiap pulang dan dengan rasa masih penasaran yang besar di otak kami masing-masing, kami ingin segera pergi untuk melihat lokasi kejadian pada malam itu. Setidaknya kami ingin memastikan bahwa malam itu memang kami sedang berada di lokasi yang sama dengan hari ini. Pagi itu ramai kendaraan yang naik dan turun, karena memang saat itu adalah hari Minggu. Banyak dari mereka yang menuju ke tempat-tempat wisata di daerah ini. Setelah sampai di lokasi semalam, kami parkir di sisi jalan sekitar 30 meter dari lokasi kejadian. Kami semua turun dari kendaraan. Mata kami menatap, menelusur dengan detail semua area yang bisa kami lihat dengan mata kami. Kami tak saling bicara, hanya batin masing-masing mungkin terus berbicara. Tak ada bekas apapun, semuanya biasa saja.
Aku mampu. Tak ada bekas darah di lokasi tempat kami tiarap semalam. Tak ada bekas kami tiarap atau berlari. Semua normal, seakan tidak pernah terjadi sesuatu yang menimpa apapun pada tanah di malam itu. Tak lama, Dedi memberikan kode kepada kami untuk segera pergi dan menaiki mobil kami kembali. Kami betul-betul menjadi pendiam selama perjalanan pulang. Selain masih merasa ngantuk, otak kami masih merekam dan mengulang terus tentang kejadian yang menimpa kami malam tadi. Dan akhirnya kami pun sampai di tujuan dengan selamat. Hingga cerita ini ditulis di saat sekarang, dasar pemikirannya adalah dikarenakan ada hal-hal yang aneh yang terpikirkan dari kejadian-kejadian itu. Saya bertemu 2 kali dengan sosok kakek di pinggir jalan. Tahun 1997 bertemu dengan manusia serigala di tempat yang sama. Tahun 2013 mobil mogok mendadak di tempat yang sama pula. Dan cerita ini yang terjadi pada tahun 1999 ketika hampir tertimpa batu besar juga masih di tempat yang sama. Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang masih ada tujuan dan kejadian yang belum selesai? Wallahu a'lam. Semoga saya dan kedua temanku tetap dalam keadaan sehat walafiat. Demikian cerita ini berakhir, cerita yang sangat membekas sampai sekarang. Cerita yang bisa menjadikan orang-orang yang lebih baik dalam bertindak dan berpikir. Setidaknya kami mulai berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk saat itu. Dan untuk kawanku, Dedi dan Guru, di manakah kalian sekarang? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Untuk kalian yang menyimak cerita ini, semoga dapat mengambil hikmah dan sisi baik dari cerita ini. Oke teman-teman, bagi kalian yang baru mampir di channel ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya bisa tambah bersemangat untuk membuat kisah-kisah misteri selanjutnya di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.